Halo, balik lagi sama gue Billy. Kali ini kita mau ngebahas soal smartphone keluaran Samsung yang sudah keluar sekitar hampir 1 tahun. Masih worth it nggak sih untuk kita beli saat ini? Ya, jadi ini adalah Samsung A32. Samsung ini gue beli yang varian 6GB RAM dan 128GB storage. Yang mana saat gue beli ini di harga 3,6 juta kurang dikit. Smartphone ini kalau kita bahas dari paket penjualannya dulu ya. Pertama kali kalau kita buka, seperti biasa sudah pasti ada smartphone-nya, dan kita lihat ini di sini masih ada, tentu saja ada chargernya, tidak seperti smartphone flagship yang sudah hilang chargernya, dan masih ada kabel datanya juga. Tapi seperti biasa sangat disayangkan sudah tidak ada untuk earphone-nya, padahal di smartphone-nya sendiri masih ada untuk combo audio jack-nya loh. Selain dari itu, di dalam packaging-nya yang sudah pasti ada untuk SIM ejector-nya juga ya. Dan untuk SIM-nya sendiri, ini merupakan smartphone yang menggunakan dual SIM card dan sudah ada dedicated slot juga untuk ekstra memorinya. Ini gue demen sih yang model begini karena akan memberikan fleksibilitas yang lebih ya. Jadi kita bisa full menggunakan dua SIM card-nya dengan ekstra storage juga, tidak harus memilih antara engkau dan dia. Nah, berikutnya sebelum kita ke dalam, kita bahas yang kelihatan dulu ya di luar. Yang pasti ini soal kameranya ada 4. Kita bahas lebih detail nanti. Untuk di sebelah atas ini ada lubang mikrofon. Di sebelah sisi kanannya ada tombol volume dan tombol power. Di sebelah kirinya dia cuman ada tempat buat SIM card-nya, SIM card jack-nya. Dan di bagian bawahnya ini sudah menggunakan konektor Type-C. Iyalah zaman sekarang loh, sudah universal yang Type-C lah. Dan seperti yang tadi gue sebut, dia masih ada combo audio jack-nya. Dan ada speaker juga satu buah di bawah sini. Dan mikrofon lagi seperti biasa. Yang gue demen kalau dari build quality-nya ini, yang bagian belakangnya ini terlihat mewah sih. Ini sudah seperti desainnya handphone flagship lah, bawaannya udah bagian belakangnya sudah kelihatan elite, bagus, glossy juga. Walaupun ini bisa dibilang finger magnet juga sih, karena lihat kalau ditempel-tempel sudah banyak minyak menempel di sini. Tapi untuk dari segi desainnya ini bagus, ini cukup elegan untuk warna hitamnya. Dan selain dari warna hitam ini, dia juga menghadirkan 3 warna lainnya. Ada warna putih, ada warna biru muda, dan ada warna purple ungu muda. Untuk layarnya sendiri, ini sudah menggunakan layar FHD Plus Super AMOLED display, yang mana resolusinya sendiri sudah di 1080p dikali 2400, dan tingkat kecerahannya dia sudah bisa mencapai 800 nits. Dan selain dari itu, ini fingerprintnya bukan di belakang, bukan di samping, tapi yang gue demen dia ada di layarnya. Selain dari itu, yang gue demen lagi di layarnya itu, kalau untuk dinyalainnya nggak selalu mesti menekan tombol ini, ketuk 2 kali juga dia bisa nyala. Mantap. Untuk layarnya sendiri, kalau menurut ukuran keseluruhannya ini ada di ukuran 6,4 inch, tapi karena ujung-ujungnya dia rounded, jadi yang ukuran bersihnya lah itu ada di 6,2 inch. Dan satu hal lagi yang gue demen banget sama layarnya, ini udah gamer banget, dia udah bisa sampai 90 Hz. Tapi kalau kalian nggak gitu pakai 90 Hz nya dan pengen lebih hemat baterai, tetap ada option juga untuk mengembalikannya ke 60 Hz. Dengan demikian ya seharusnya baterai bisa lebih irit dikit. Oke, sekarang kita ngomongin jeroannya. Dengan jeroannya yang menggunakan Helio G80, dia memberikan hasil AnTuTu benchmark di 223.923. Dan kami pun ngetes menggunakan 3D Mark Slingshot Extreme, dan hasil skornya dia ada di 879. Dengan skor seperti ini memang tidak terlalu tinggi, karena ini memang smartphone di kelas entry di jajaran middle levelnya dari smartphone Samsung. Tapi walaupun nggak terlalu tinggi,
dia masih nyaman kok dipakai main game. Contohnya kita pakai pengetesan saat dipakai main game Mobile Legends. Dia tetap masih lancar jaya, aman, enak lah dipakai main game ini, Mobile Legends. Selain Mobile Legends, pastinya dong kita tes juga menggunakan CODM. Seperti biasa ya. CODM ini kita tes, berasa lancar juga, nyaman kok, enak lah pokoknya. Dan selain itu, ini juga masih bisa diajak main game yang agak berat. Biasa yang demanding itu Genshin Impact. Walaupun dengan settingan semua rata kiri ya. Walaupun demikian, bisa dipakai main sih, cuman nggak terlalu mulus-mulus amat. Ya sedikit lah ada lag, tapi memang sensasi mainnya agak beda. Dia masih cenderung agak slow saat dipakai main. Tapi overall, ini masih doable loh untuk dipakai main game. Masih enak lah, nyaman. Apalagi dengan refresh rate-nya di 90 Hz, itu buat sensasi main game lebih enak lagi di mata. Nah, berikutnya kita ngomongin soal kameranya ya. Kameranya ini dia untuk kamera utamanya menggunakan 64 megapiksel dan 8 megapiksel untuk kamera ultrawide-nya. Selain dari itu, untuk kamera depth dan kamera makronya dia menggunakan 5 megapiksel dan untuk kamera depannya, kamera selfie, dia menggunakan di 20 megapiksel. Dengan kamera seperti ini, gue bisa bilang ini memberikan hasil tangkapan gambar yang enak banget untuk dilihat. Gambarnya jernih, bagus, jelas, dan untuk warnanya, color akurasinya sendiri gue bisa bilang ini enak untuk dipandang mata. Cantik banget lah pokoknya hasil kameranya menurut gue. Dan untuk gambar yang didapat dari kondisi low light-nya juga bagus. Baik dengan mode auto maupun mode night. Tangkapan gambarnya juga bagus. Bisa dilihat juga dari warna daunnya itu. Dan untuk tangkapan videonya gue bisa bilang ini oke. Dengan resolusi yang 1080p dan 30 fps. Ini memberikan hasil tangkapan video yang oke, walaupun masih belum memiliki optical image stabilizer. Ya, jadi ini kualitas tangkapan gambarnya dengan kamera depannya seperti ini dan suara yang masuk juga kayak begini. Hasil gambar yang kelihatan di previewnya sih bagus ini. Berikutnya kita juga perlu bicarain soal baterainya. Dia menggunakan baterai di 5000 mAh dengan charger bawaannya yang sudah memiliki adaptive fast charging di 15 watt. Tapi ini yang benar-benar gue sayangin sih. Dari smartphone ini di kelas seperti ini, entah hanya unit yang gue punya ini atau semuanya seperti ini ya. Gue juga nggak tahu juga. Tapi yang gue sayangin, walaupun sudah fast charging, waktu yang diperlukan untuk fully charge itu perlu sekitar 2 jam lebih. Yang mana kenapa gue sayangin itu karena smartphone Samsung yang lain, walaupun kelasnya di bawah kelas yang ini, misalnya contohnya kayak yang A11. A11 aja sudah bisa fully charge hanya dalam waktu sekitar 1,5 jam. Ini sangat disayangkan sih bagian ininya. Lalu ya, ngomong-ngomong soal baterai, perlu juga dong kita tes bagaimana ketahanan baterainya saat digunakan main game. Jadi kita tes saat penggunaan smartphone ini untuk main game Mobile Legends. Kita tes main game Mobile Legends sekitar 21 menit atau kurang lebih itu 1 game. Itu makan baterai sekitar 5%. Pas dipakai untuk CODM sekitar 10 menit atau ini kurang lebih sama dengan 1 game multiplayer, baterainya kurang 3%. Dan pas dites dengan game berat kayak Genshin Impact, dipakai untuk main selama sekitar 20 menit, dia makan sekitar 4% aja. Lumayan juga sih, ini nggak boros. Cocok buat dipakai gabutan. Di awal tahun 2022 ini, yang mana umur smartphone ini dari pertama kali rilisnya sudah hampir 1 tahun, menurut gue sih dari performa yang diberikan, ini masih worth it untuk dibeli.
karena untuk penggunaan sehari-hari dia sudah pasti lancar. Dengan layarnya yang ditawarkan 90 Hz ini memang enak digunakan, memanjakan mata lah dengan 90 Hz itu. Dan penggunaan selama bermain game pun juga game yang mainstream ini tidak ada masalah sih, masih enak-enak aja untuk dipakai. Ya kalau game aja enak, apalagi penggunaan normal ya. Dan untuk kualitas fotonya sendiri kalian bisa lihat tadi seperti apa. Jadi sekian aja review dari Geekup untuk smartphone Samsung A32 ini. Kalau suka dengan video seperti ini boleh kasih like, kalau nggak suka dislike. Kalau punya saran dan komentar boleh tulis di kolom komentar bawah. Sampai ketemu di review berikut ya. Bye bye. Ciao.